Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Khadhi talabah arsyadakum ta'ala, naftatih wa nabda darsana hadha sabah bil basmalah. Kita baca ulang sedikit kemarin pembahasan dari terkait dengan dibag atau menyamak kulit. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi bayani ma yatuhuru bid dibagi, menjelaskan tentang yang bisa menjadi suci dengan disamak. Wa juludul maitati tatuhuru bid dibagi illa jildal kalbi wal khinzir. Kulit bangkai bisa menjadi suci atau disucikan dengan disamak kecuali kulit anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, yang lahir dari peranakan keduanya atau salah satu dari keduanya, anjing dengan kuda, babi dengan kambing dan lain sebagainya. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun, tulang dan rambut bangkai najis. Jadi kemarin catatannya adalah yu'fa'an qalilihi urfan, kalau yang kadarnya secara uruf itu sedikit maka dimaafkan. Illal adamiyya, kecuali manusia. Kalau manusia, jenazah atau mayit tidak najis. Faslun fi isti'malil awani, fasal menjelaskan tentang penggunaan perkakas. Wala yajuzu isti'malu awanidz dzahab wal fiddah, tidak boleh, haram menggunakan perkakas yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, boleh menggunakan perkakas yang terbuat dari selain keduanya. Faslun fi siwaki, fasal menjelaskan tentang siwak. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin, bersiwak itu disunnahkan. Dalam mazhab Syafi'i mustahab dan sunnah itu sama. Fi kulli halin, di setiap kondisi, illa ba'da zawal lishaim, kecuali setelah matahari tergelincir, sudah masuk waktu zuhur, lishaim, bagi orang yang berpuasa, maka ketika itu hukumnya adalah makruh. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban, bersiwak di 3 tempat atau 3 kondisi lebih sangat dianjurkan lagi. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika terjadi perubahan aroma mulut, baik karena lama diam, wa ghairihi, dan sebab yang lain, makanan yang beraroma menyengat, baunya tidak sedap dan lain sebagainya. Wa indal istiqadh minan naum, ketika bangun tidur. Wa indal qiyam ila shalah, dan ketika bangkit berdiri hendak mengerjakan sholat. Laula anna syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah, kalaulah sekiranya bukan karena aku khawatir menjadikan umatku terbebani dan merasa berat, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi, fasal menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a, fardu-fardunya wudu ada 6 hal. Fardu di sini maksudnya adalah rukun, adalah rukun. Tentu wudu itu juga ada syaratnya. Di antara syarat wudu apa? Airnya harus suci, menyucikan. Tidak cukup hanya suci saja, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kaitannya dengan air. Air ada yang dia suci menyucikan, ada yang tohir ghairu mutahhir. Kalau airnya tohir ghairu mutahhir, maka wudunya tidak sah. Di antara syarat yang lain
Wudu adalah tidak ada penghalang, baik penghalangnya itu penghalang hissi yang bisa diindra, ada kotorannya, ada plastiknya sehingga menghalangi sampainya air ke kulit, atau penghalang yang sifatnya dia maknawi, seperti misalkan perempuan yang haid, perempuan yang nifas, maka mereka tidak bisa untuk berwudu. Kalaupun berwudu maka wudunya tidak dianggap sah. Itu diantara syarat-syarat wudu. Tentunya masih ada syarat yang lain, nanti bisa dieksplor, bisa dibaca dalam kitab-kitab yang lebih panjang dan lebih luas. Furudul wudu di sini adalah rukunnya. Rukunnya ada 6. Yang pertama an-niyatu, niat. Jelas? Karena setiap ibadah harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kapan niat itu dihadirkan? Inda ghusli al-wajhi, ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah. Bukan ketika cuci tangan, bukan ketika berkumur. Paham ya? Kita kan biasanya kalau wudu sebelumnya kan cuci tangan dulu, basuh tangan, kumur, istinsyak, istinthar, kemudian baru basuh wajah. Niat berwudunya ketika basuh wajah. Niat berwudu bisa, niat mengangkat hadas bisa, niat bersuci bisa, niat supaya boleh sholat juga bisa. Seperti itu. Jadi niatnya bersamaan ketika pertama kali membasuh wajah, tidak sebelum dan tidak sesudahnya. Kenapa? Karena yang namanya niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan aktivitasnya. Kalau sebelumnya namanya bukan niat tapi azam. Tekad atau keinginan. Wa ghuslul wajhi, rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Batasan wajah panjang, kalau panjang wajah dari tempat tumbuhnya rambut secara uruf di atas ini sampai ujung dzakon. Dzakon itu tulang tempat tumbuhnya gigi. Jadi sini. Sini sampai sini panjangnya. Lebarnya dari telinga ke telinga. Telinga ke telinga. Jadi seluruh area ini harus terbasuh air. Harus terbasuh air. Termasuk ketika di area ini ada bulu-bulunya, ada rambut-rambutnya. Jenggot misalkan, kan? Atau misalkan ada bulu di sini. Kadang kan ada orang yang ada bulunya di sini kan, di bawah bibir. Ya kan? Nah, ya, ada beberapa orang ada yang ada bulunya di sini, ada rambutnya. Atau mungkin orang yang punya jambang lebat. Ya kan? Nah, punya jambang lebat. Atau mungkin alisnya tebel. Nah, ini semuanya harus kena air. Harus kena air. Nah, tinggal nanti dilihat rambut-rambutnya itu dia lebat atau tidak. Standar lebat atau tidaknya dikatakan lebat ketika tidak terlihat kulit wajahnya. Paham nggak? Saking lebatnya jambang, panjang sini, brewok, ketika orang berbicara dengan dia, kulit wajahnya tidak kelihatan. Itu namanya berarti lebat. Tapi kalau masih kelihatan kulit wajahnya, berarti tidak dikatakan lebat. Nah, bedanya apa? Kalau tidak lebat maka air itu harus merembes masuk kena kulit. Tapi kalau dia lebat maka cukup kena bagian luarnya tidak masalah. Paham? Nah. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Sampai kedua siku. Kalau membasuhnya menggunakan air yang seperti keran, maka dari atas ke bawah. Kalau membasuhnya nyiduk, maka dari bawah ke atas. Paham ya? Dari ujung jari-jari kan kalau nyiduk kan gini. Terus dialirkan gini kan? Kemudian gini kan. Paham ya? Kalau keran kan sok gini. Karena dari atas kan? Gini. Paham ya? Jadi 3 kali dulu baru yang kiri. Bukan. Paham ya? Nah, jadi kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali.
Wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala atau mengusap. Mashu mengusap. Mengusap sebagian kepala. Atau di sini rambut yang tumbuh di kepala, sebagiannya saja sudah cukup. Yang penting bukan rambut yang panjang dan panjangnya itu sampai keluar dari area kepala. Misalkan orang punya rambut gondrong panjang sampai sebahu, maka dia tidak boleh ketika membasuh kepala hanya bagian ujungnya sini, paham ya? Nah, harus di bagian yang dia di area kepala. Kalau tidak punya rambut gimana, Tat? Makanya bahasanya di sini ar-ra'si, bukan rambut, paham ya? Walaupun dia pelontos, nggak ada rambutnya sama sekali, maka tetap diusap sebagian kepalanya. Wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Wat tartibu ala ma dzakarnahu, dan tertib melakukan berdasarkan yang sudah kami sebutkan. Jadi wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki, tidak dibolak-balik. Total berarti rukunnya wudhu ada 6. Rukunnya wudhu ada 6. Kalau kita mau ngajari anak-anak didik, TPQ, anak SD dan lain sebagainya, keponakan atau siapapun itu, kita mau ngajari wudhu, yang paling penting untuk kita ajarkan agar gerakan wudhunya itu sempurna adalah 6 ini. Jangan membahas di luar 6 ini dulu, sampai yang kita ajari itu justru malah lebih perhatian terhadap di luar dari yang rukun, paham ya? Kamu kalau wudhu tuh harus kumur-kumur. Masa orang wudhu kok nggak kumur-kumur? Padahal kumur-kumur bukan rukun. Nah, ketika dia basuh tangan tidak sampai siku, malah kita diamkan, tidak kita ingatkan. Nah, ini salah. Padahal harusnya yang lebih diperhatikan adalah yang rukun. Paham ya? Yang lebih diperhatikan adalah yang rukun. Karena kalau rukun ini salah satunya hilang atau tidak dikerjakan atau tidak sesuai dengan syarat, maka nanti wudhunya menjadi tidak sah. Wudhunya menjadi tidak sah. Wa sunanuhu asyratu asya'a, sunnah-sunnahnya wudhu ada 10. Ada 10. Hadisnya ada satu hadis panjang kaitannya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mencontohkan bagaimana wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah. Bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih baik karena lebih sempurna. Berarti kapan nih membaca basmalahnya, kapan? Paling awal membaca basmalah. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina, membasuh kedua tangan. Kaffain itu di sini maksudnya sampai pergelangan tangan ya, sebelum dimasukkan ke dalam ina. Ina itu wadah air, tempat penyimpanan air. Kalau kita ragu apakah kedua tangan kita ini suci apa enggak, sedangkan airnya sedikit, maka makruh hukumnya, bahkan enggak boleh memasukkan kedua tangan ke dalam ina. Kenapa? Karena kalau ada najisnya kemudian kita masukkan ke bejana di mana airnya tidak sampai 2 kulah, maka airnya akan menjadi najis. Bukan hanya mustakmal, akan menjadi najis. Kenapa? Air sedikit kena najis. Air najis kemarin kan ada 2. Air sedikit kena najis walaupun tidak berubah sifatnya, aroma, warna, rasa. Atau air yang terkena najis sampai berubah salah satu dari sifatnya, walaupun banyak. Paham ya? 1 tandon kena najis berubah salah satu sifatnya, maka airnya berubah menjadi air
air najis. Jadi dibasuh, dicuci dulu kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana atau ke dalam wadah air. Wal madmadatu, berkumur. Berkumur di sini walaupun hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut itu sudah dihitung madmadah. Paham ya? Jadi berkumur tidak harus dikopiok di dalam. Kalau berkumur definisi yang terlintas dalam pikiran kita kan berkumur itu ya kan? Jadi dalam fikih madmadah itu meskipun hanya masuk kemudian langsung kita keluarkan itu sudah dihitung madmadah. Paham ya? Wal istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung walaupun tidak dihirup dan tidak dikeluarkan lagi. Walaupun hanya sekedar dimasukkan terus langsung keluar lagi sudah dihitung istinsyaq. Tapi yang lebih sempurna ya dihirup. Yang lebih sempurna dihirup. Kemudian kumur dan istinsyaq ini afdolnya dilakukan dengan 3 kali cidukan. Jadi 1 cidukan sekaligus untuk kumur sebagian langsung dihirup hidung. Paham ya? Jadi tidak kumur 3 kali baru kemudian istinsyaq. Itu agak sulit kalau belum terbiasa. Tapi yang kita dapati di kitab-kitab memang yang afdol dilakukan seperti itu. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Ini disunnahkan. Dan kalau kita mau ambil aman ketika berwudu ya usap seluruh kepala. Kenapa? Karena dalam mazhab di luar mazhab Syafi'i sebagian ada mengatakan rukun dari membasuh atau mengusap kepala itu setengah. Bahkan ada yang seluruh kepala. Begitu. Wa mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalamnya dengan air yang baru, Paham ya? Maksudnya dengan air yang baru ya. Jadi setelah kepala baru kemudian telinga. Kalau kita terbiasa menggabungkan, kita mau mengubah pola memang biasanya agak sulit. Yang terbiasa biasanya kan langsung ke telinga. Nah, sunnahnya kepala, setelah itu kemudian pakai air yang baru, kemudian baru telinga. Bagian dalamnya menggunakan telunjuk, dimasukkan ke lubangnya, kemudian diusap bagian dalamnya, kemudian bagian luarnya menggunakan ibu jari. Gitu. Wa takhlilul lahyatil kathati, menyela-nyela jenggot yang lebat. Wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Kalau dia yakin air sudah sampai ke sela-sela kedua tangan dan kaki tanpa di sela-sela, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau kita yakin bahwa tanpa di sela-sela itu air nggak bisa masuk ke sela-sela tangan, jari tangan dan kaki, maka harus menyela-nyela. Paham nggak maksudnya? Paham maksudnya nggak? Kalau kita yakin air sudah bisa sampai ke sela-sela jari tangan dan kaki, maka menyela-nyelanya hukumnya sunnah. Tapi kalau kita yakin tanpa di sela-sela air itu nggak bisa sampai ke sela-sela jari tangan dan kaki, maka hukumnya wajib, harus di sela-sela. Harus di sela-sela. Dan yang kami dapatkan ketika kemarin kami ikut daurah dengan Syekh Labib, untuk membedakan menyela-nyela jari tangan dan kaki dari kebiasaan, maka ketika berwudu menyela-nyelanya jangan menggunakan cara yang biasa. Kalau biasa kan gini, ya kan? Maka ketika berwudu bisa gini atau gini. Ya, menyela-nyela jari-jari kaki juga kalau biasa kan gini, pakai kelingking. Biar beda antara yang adat dengan yang kita niatkan untuk menjadi sunnah wudu. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri, tangan dan kaki. Kalau wajah ya
jadi satu kan. Masa kita dahulukan pipi kanan kemudian pipi kiri kan enggak. Kalau wajah ya satu. Wat thaharatu salasan bersuci 3 kali. 3 dibasuh atau diusapnya 3 kali. Wal mualah itu bersambung, tidak ada jeda yang panjang. Jadi membasuh wajah ditinggal goreng telur dulu baru lanjut basuh tangan. Nah, enggak seperti itu. Ini fardu dan sunnah wudu. Tafadhol kalau ada soal sebelum kita lanjutkan ke bab istinja. Ya. Tentang airnya untuk wudu. Ya. Kemarin saya dan teman-teman merasa tandon atas itu warnanya hijau terus dalamnya. Ya. Itu kan buat wudu juga kan? Ya. Jadi air yang berubah karena karena sebab alami, sesuatu yang memang ada di dalam wadah air tidak mengubah kesuciannya. Paham maksudnya ya? Kalau berubahnya karena lumut atau karena mungkin kegerokan banyak daun sehingga berubah warnanya, nah itu maka tidak mengubah kesuciannya. Jadi memang kaitannya dengan perubahan sifat air itu ada beberapa yang dikecualikan. Seperti misalkan kalau air bercampur dengan sesuatu tapi campurannya ini sesuatu yang bisa dipisahkan. Nah, kemarin sudah atau belum ya kita bahas kaitan dengan mukhalid dengan mujawir. Jadi sesuatu yang bercampur dengan air itu ada yang namanya mukhalid. Kalau mukhalid itu sesuatu yang ketika sudah bercampur dia nggak bisa dipisah lagi. Teh, gula, ya kan? Sudah diaduk larut bisa dipisah nggak bisa. Tapi misalkan air terus kita cemplungi spidol, kondisi tertutup ya, spidol kita masukkan ke situ, bisa kita ambil nggak? Bisa kita angkat nggak? Bisa, kan gitu. Atau kayu gaharu itu kan harum, kita masukkan ke air, airnya berubah aroma nggak? Berubah, tapi kayu gaharu itu bisa kita pisahkan dari air nggak? Bisa. Maka perubahan itu tidak mengubah kesucian dari si air. Gitu ya. Dan salah satu di antara dhobitnya juga adalah perubahan itu bukan karena sesuatu yang dibutuhkan oleh air. Bukan karena sesuatu yang dibutuhkan oleh air. Allah alam. Jadi tidak masalah kalau lumut, tidak masalah. Allah alam. Kecuali kalau antum misalkan ke tandonnya kemasukan bangkai tikus, itu baru masalah nanti. Tapi biasanya kalau ada perubahan aroma gitu kan, yang pada make di bawah kan kerasa kan, biasanya kan kerasa. Nah, kalau ada kerasa beda aroma atau beda warna yang tidak lazim, itu harus segera langsung dicek tandonnya untuk memastikan bahwa air yang kita gunakan statusnya masih suci menyucikan. Itu Allah alam. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Pelafatan niat. Ada satu video bagus yang disampaikan oleh Syekh Labib. Durasinya kurang lebih 10 menitan kaitannya dengan melafalkan niat. Yang kalau boleh saya ringkas dan pasti ini kurang, nanti bisa untuk melihat dan simak sendiri penjelasan beliau. Jadi melafalkan niat itu beda dengan menjaharkan niat. Paham ya? Melafalkan dengan menjaharkan itu beda. Kalau melafalkan itu ya digerakkan menggunakan bibir. Bismillah. Kan gitu kan? Sholli fardhu. Kan gitu kan? Kalau jahar kan beda. Kalau jahar kan dikencengkan. Nah, menjaharkan dengan melafalkan itu dua hal yang berbeda. Dan yang menganjurkan untuk talafut bin niyah tidak hanya ulama dalam mazhab Syafi'i. Beberapa ulama dalam mazhab yang lain, dalam hal ini mazhab Hambali juga menganjurkan untuk melafalkan niat. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang memang perlu dibantu untuk menghadirkan item-item niat. Seperti kalau wudhu kan itemnya mudah sekali. Bismillah, niat wudhu, niat bersuci dari hadas, kan simple, pendek kan gitu.
Insya Allah tidak sulit untuk kita barengkan ketika kita membasuh wajah. Yang agak sulit misalkan sholat itu kan niatnya berbarengan ketika takbiratul ihram. Kalau kita sholat duhur, maka minimal harus ada 3 item yang kita hadirkan ketika kita berniat. 1, menyengaja sholat, artinya niatnya itu saya sholat. Yang kedua, nama sholatnya, kalau duhur ya duhur. Yang ketiga, kefarduan sholatnya. Kalau pakai bahasa Arab simple, usolli fardhu duhri. Minimal itu, usolli fardhu duhri. Kalau dalam bahasa Indonesia ya bismillah, saya sholat fardu duhur. Gitu. Jadi melafalkan itu sesuatu yang mungkin sebagian ulama mengatakan itu bid'ah, tapi bid'ahnya di sini adalah kaitannya bid'ah dalam hal fikih. Bid'ah dalam hal fikih. Allahu a'lam. Jadi tidak masalah kalau memang antum kesulitan untuk berniat dalam hati, menenteramkan niat dalam hati, maka tidak apa-apa dibantu dengan dilafalkan. Yang penting itu tadi, menjaharkan dengan melafalkan itu 2 hal yang berbeda. Allah a'lam. Farid. Sumur banger. Apa? Sumur banger. Sumur Banger. bangker. Banger. Sumur banger itu apa? Bau biasanya. Sumur bau. Lama terus akhirnya bau. Nah, perubahan aroma yang ada di sumur itu karena karena sifat tanahnya atau karena ada sesuatu yang lain. Kalau aromanya karena sifat tanahnya maka tidak masalah. Kan adanya aroma karena faktor tanah itu kan bukan karena campuran sesuatu yang najis. Dan itu masuk kategori yang dikecualikan dari perubahan yang tidak mengubah kesucian air. Gitu. Allah a'lam. Setahu saya seperti itu. Mungkin barangkali ya tidak nyaman aja ketika menggunakan, kok bau sih gitu kan. Tapi kalau misalkan kita di suatu daerah yang memang tidak ada air lain selain air itu, ya itu airnya tetap masih suci, menyucikan, tidak masalah. Kalau misalkan kita menggunakan zat-zat untuk mengubah atau menghilangkan aromanya gimana? Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Allah a'lam. Ada lagi tentang wudu? Ya. Wudu terus berbicara ketika wudu. Berbicara ketika wudu hukumnya makruh. Jadi tidak sampai membatalkan wudu. Dianjurkan ketika kita berwudu memperbanyak doa. Makanya kalau dalam mabhadi fiqhiyah itu ada doa-doa ketika membasuh anggota wudu. Ketika membasuh wajah itu ada doanya apa? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ini itu. Ya, kalau basuh tangan kanan, doa ya Allah nanti ketika hari kiamat berikanlah buku catatan amal saya dari menggunakan tangan kanan. Gitu. Dan lain sebagainya. Jadi ketika berwudu itu sunnahnya perbanyak doa. Terkhusus yang kaitannya dengan anggota-anggota wudu kita. Basuh kaki, ya Allah, teguhkanlah kaki saya pada hari ketika nanti di hari kiamat banyak kaki-kaki yang akan tergelincir dan jatuh. Kan gitu kan? Allah a'lam. Kalau antum mau doa-doanya ada di Mabadi' Fiqhiyah. Ada versi Arabnya kalau antum mau. Dan tidak harus pakai Arab, tidak masalah. Karena ketika kita basuh anggota wudu kan juga doa kita ya dalam hati. Maksud kita basuh wajah sambil omong, nggak bisa kan? Gitu. Jadi memang ya dihindari jagong berbicara ngobrol ketika wudu. Tapi kalau dilakukan itu tidak membatalkan wudu, Allah a'lam. Lagi? Apa Rogi? Hubungannya apa? Orang udah wudu, terus dia ngerokok, enggak lah, enggak batal.
Nah, nanti setelah bab istinja ini ada hal-hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu. Kita baca istinja dulu. Faslun fil istinja. Fasal menjelaskan tentang istinja. Istinja itu apa sih? Kalau bahasa kita istinja ya cepok, ya kan? Istinja ya cepok. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu wajib dilakukan oleh orang yang kencing dan buang air besar. Buang air besar. Fungsi dari istinja itu apa sih? Menghilangkan najis dari tempat keluarnya. Menghilangkan najis dari tempat keluarnya. Wal afdol, yang lebih utama dalam istinja, ayastanjia bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma. Beristinja menggunakan batu, kemudian setelah itu menggunakan air. Jadi pakai batu dulu baru kemudian pakai air. Wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahalla. Boleh mencukupkan hanya menggunakan air atau hanya menggunakan 3 batu. Yungki bihinnal mahal, di mana air atau 3 batu ini bisa membersihkan atau menyucikan tempat keluarnya najis. Fa idza aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau ingin mencukupkan hanya pada salah satu dari keduanya, maka yang lebih afdal adalah menggunakan air. Kenapa? Karena air itu menghilangkan ainun najasah dan atharun najasah. Menghilangkan najisnya dan bekas najisnya. Sedangkan kalau batu, dia hanya menghilangkan ainun najasahnya. Bekasnya kadang masih tertinggal. Berarti masih najis, Tad. Sisanya itu najis, tapi yu'fa, dimaafkan dan dianggap sudah suci. Dianggap sudah suci. Tapi ada syaratnya kalau orang mau istinja menggunakan batu. Apa syaratnya? Najisnya masih basah, belum kering. Kalau sudah kering, maka harus pakai air. Najisnya masih tetap di tempat keluarnya, belum berpindah. Kalau sudah pindah, maka harus pakai air. Paham ya? Tidak menyiapkan batu sebelumnya, habis BAB kemudian berdiri atau merangkak nyari batu. Najisnya udah pindah, maka tidak bisa lagi pakai batu. Paham ya? Kan gitu. Atau yang ketiga syaratnya kalau mau pakai batu adalah najisnya tidak ketambahan sesuatu yang lain. Tidak ketambahan sesuatu yang lain. Paham ya? Kena daun atau dan lain sebagainya lah. Itulah. Antum bisa bayangkan sendiri. Jangan ajak saya untuk bayangkan. Apakah harus batu, Ustaz? Bisa nggak diganti dengan yang lain? Bisa diganti dengan yang lain. Yang penting apa? Dia padat, kering, suci, bukan sesuatu yang dimuliakan. Padat, kering, suci, bukan sesuatu yang dimuliakan. Padat artinya kalau bendanya itu cair, tidak bisa. Kecuali air kalau air ya beda lagi kan, air udah di luar konteks pembahasan kita kan. Padat, kering, kalau dia basah tidak bisa. Tisu basah itu tidak menghilangkan najis, walaupun dia menghilangkan ainun najasah. Paham? Kalau antum BAB, antum sangunya tisu basah di gunung misalkan, antum bawanya tisu basah, itu masih belum dianggap suci. Istinjanya masih belum sah. Maka antum harus bawa 2. Tisu kering, tisu basah. Kalau tisu kering malah bisa dijadikan sebagai pengganti batu. Jadi antum bersihkan dulu pakai tisu kering. Ketika udah 3 kali udah beres, baru kemudian karena antum khawatir ini jangan-jangan nanti aromanya masih nempel, baru diusap pakai tisu basah. Gitu ya. Padat, kering, apalagi tadi? Tidak dimuliakan. Nah, padat, kering, tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan itu maksudnya apa? Seperti misalkan
kertas, tapi kertasnya itu kertas kitab atau kertas buku dipakai untuk istinja, gitu. Atau menggunakan piring yang mahal, nah, itu kan sesuatu yang dimuliakan dan lain sebagainya. Wa yajtanibu, menjauhi, wajib ya, wajib menghindari atau menjauhi istiqbalal kiblah, menghadap kiblat. Ketika qadhaul hajah tidak boleh, haram hukumnya menghadap kiblat. Kiblat yang sekarang ya, yaitu Ka'bah, bukan kiblat yang dulu, Baitul Maqdis. Tapi menghadap Baitul Maqdis juga hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Wastidbaruha fis sahra, membelakangi kiblat di sahra. Sahra itu padang yang luas, terhampar, tidak ada satirnya. Kalau ada satirnya, maka keharaman ini tidak berlaku. Kalau ada satirnya, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau tidak ada satirnya haram, kalau ada satirnya hukumnya makruh. Dan para ulama mengatakan bahwa bangunan yang dibuat khusus untuk qadhaul hajah tidak bisa dianggap sebagai satir. Paham? WC yang memang diperuntukkan untuk BAB, maka tembok-temboknya itu tidak bisa disebut sebagai satir. Artinya apa? Ketika kita membuat WC atau toilet, tetap jangan sampai posisi klosetnya itu menghadap atau membelakangi kiblat. Itu ini dihadapkan ke arah utara kalau kita di Indonesia. Wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid, menghindari. Kalau yang kedua ini makruh. Tadi yajtanib yang pertama haram, yang kedua ini makruh. Makruh buang air kecil dan buang air besar di air yang menggenang. Di air yang menggenang, baik airnya sedikit atau banyak. Kalau menggenang maka hukumnya makruh kita BAB di air tersebut. Nanti berenang-renang malah. Kalau BAB di air yang menggenang, berenang-renang nanti malah kan. Wa tahta syajaratil musmirati, di bawah pohon yang pohon itu lazimnya menghasilkan buah. Mangga, apalagi duren. Berani buang air besar di bawah pohon duren? Berani kalau pas sedang tidak musim, tat. Wafit torik, di jalan. Wadzilli, di bawah naungan. Naungan tempat yang biasa digunakan untuk berteduh oleh orang-orang yang lewat. Di halte, halte itu termasuk naungan, ya. Wasuqbi, suqbi itu lubang. Kalau lubangnya itu rumah semut sih mungkin mending, yang keluar kecil-kecil semut. Kalau lubangnya agak gede, ternyata rumahnya ular. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, tidak berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar, kecuali sesuatu yang memang sangat mendesak dan menghajatkan untuk dibicarakan. Itu misalkan dari luar kita lihat ada ular yang masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi ada teman kita, kasih tahu, yang di dalam teriak nggak apa-apa, tolong ambilkan arit misalkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ngobrol jago, gimana? Nanti kita jadi nggak keluar? Ayolah, kayaknya hari ini ustadz-ustadznya pada mau pergi. Bisa kita keluar kita? Ayolah.
Ya boleh kalau kayak gitu. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, tidak menghadap dan membelakangi matahari atau bulan. Ini hukumnya juga dikatakan sebagian ulama makruh. Sebagian mengatakan hukumnya tidak makruh. Imam Nawawi mengatakan poin ini tidak makruh, menghadap atau membelakangi matahari atau bulan. Wala yastanji biyaminihi, tidak beristinja menggunakan tangan kanan. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin. Rasulullah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Au nastanji bil yamin, atau beristinja menggunakan tangan kanan. Au nastanji bi aqalla min salasati ahjar, beristinja kurang dari 3 batu. 1 batu bisa dipakai untuk 3 kali usapan. Yang penting menggunakan sisi-sisi yang berbeda. Paham ya? Nah, itu. Mana tadi hadisnya? Au annastanji bi rojiin au azmin. Beristinja menggunakan tulang, menggunakan sesuatu yang dimuliakan tadi juga tidak diperbolehkan. Roji itu adalah kotoran. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaitannya dengan istinja dan qada'ul hajah, ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan? Tafadhol kalau ada. Silahkan. Mafi? Yastadbir itu membelakangi. Ada lagi? Satir di sini kalau kita baca di footnote itu halaman 33, satir itu batas minimal tingginya 3 hasta atau kurang lebih dikonversi di sini 144 cm. Oh jaraknya ya, afwan. Ini jaraknya. Jadi jarak antara dia yang qada'ul hajah dengan si satir itu tidak boleh lebih dari 144 cm. Kemudian satir itu ya, kalau satir saya baca di Kifatul Ahyar tadi tingginya minimal 2/3 zira. 2/3 zira. Ya bisa mungkin pakai apa namanya? Kain atau bisa apa ya? Pohon bisa nggak ya? Nggak bisa kalau pohon, karena yang dimaksud dengan satir istitar dalam qada'ul hajah itu yang pernah saya baca, menutup diri ketika qada'ul hajah itu standarnya apa? Tidak kelihatan dan tidak tercium aromanya. Standarnya itu tidak kelihatan oleh orang lain dan tidak tercium aromanya. Makanya mohon maaf nih ya, agak vulgar. Kalau antum BAB kebetulan kok aromanya menyengat, itu langsung segera antum siram. Itu bisa menetralkan aroma ketika disiram. 1 atau 2 gayung. Gak usah nunggu nanti numpuk di belakang baru disiram. Gak apa-apa. Tidak dikatakan boros air insya Allah. Daripada aromanya kemana-mana kan gitu. Karena walaupun kita terpisah oleh dinding, kadang kalau aromanya itu orang habis makan jengkol, pete atau banyak bawangnya, itu biasanya kan seng. Ini itu. Allah alam. Ada lagi? Ya. Berarti kalau di kamar mandi sudah memenuhi syarat satir gitu. Ya itu makanya yang kita baca di keterangan ini. Antum lihat di footnote nomor 1 halaman 33 itu. Wa hadani fi ghairi makanin mu'addin li qada'il hajah. 2 ini, satir ini adalah di tempat selain yang memang disediakan untuk qada'ul hajah. Fa in kana fi mu'addin fala karahata wala hurmah. Kalau di tempat yang memang disediakan untuk qada'ul hajah maka tidak makruh dan tidak diharamkan. Ya betul berarti. Kalau di tempat yang memang sudah disediakan untuk qada'ul hajah maka tidak ada kemakruhan dan tidak ada keharaman. Ya betul. Saya yang salah memahami berarti.
Ini kalau di tempat yang memang sudah disediakan untuk itu maka tidak masalah. Sudah disediakan, disiapkan untuk qada'ul hajah. Tapi kan kamar mandi kita kan tidak muadzin li qada'il hajah. Yang dimaksud dengan muadzin li qada'il hajah disiapkan atau disediakan untuk qada'ul hajah ya memang murni untuk qada'ul hajah. Kamar mandi kita kan enggak multifungsi kan? Ya untuk qada'ul hajah ya untuk mandi. Kan beda. Kalau dulu muadzin li qada'il hajah itu kakus. Hari ini enggak ada kakus. Yang ada kamar mandi. Ya kan? Kecuali di masjid-masjid mungkin. Di masjid-masjid pun toilet itu juga kadang dipakai untuk mandi. Ya kan? Ini. Allah alam. Jadi tidak masalah ya. Berarti diralat, tidak masalah. Allah alam. Cukup atau lanjut? Cukup? Cukup dulu mungkin, kita lanjutkan insyaallah besok. Kita masuk ke nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu dalam bahasa yang lain adalah hadas kecil. Hadas kecil. Jadi thaharah kemarin sudah sempat saya singgung kayaknya. Thaharah itu kan dua. At-thaharah minal hadas, at-thaharah minal khobas atau minan najas. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Nah, yang membatalkan wudhu namanya hadas. Yang mewajibkan mandi namanya juga hadas. Cuma kalau yang mengharuskan wudhu namanya hadas kecil, mengharuskan mandi namanya hadas besar. At-thaharah minal khobas atau minan najas, di antara yang najis adalah ini tadi. Kita qada'ul hajah kenapa? Karena ada najis. Artinya apa? Air kencing dan kotoran manusia itu adalah najis. Ini. Nah, nawaqidul wudu ada 6, 6-6-nya disebut sebagai hadas asghar atau hadas kecil. Allah alam. Kita lanjutkan insyaallah besok. Semoga tidak ada halangan, kita semuanya diberikan kesehatan. Yang sakit kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Anak Tafi, kalau sudah tidak ada lagi atau masih ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Hukum semut, makan semut. Hukum? Makan semut. Allah alam. Ada orang makan semut? Maksudnya kan dia dites terus semutnya gitu. Oh gitu. Allah alam. Nanti saya tak baca lagi. Belum sampai bab itu. Nanti kalau sampai bab itu kita bahas insyaallah. Dah? Ya, Hamzah. Apa? Diro. Diro itu hasta. Hasta. Diro. Kali ini namanya apa? Jengkal. Kilan. Kilan bahasa Jawa. Cukup? Kalau cukup, tidak ada lagi, kita lanjutkan besok insyaallah. Nah, tatim bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.